memang kalau kita bicara masalah kearifan lokal ini ya, kita memang ini tipis-tipis lah semuanya. Tapi saya tetap berpendapat bahwa kalau misalnya itu memang peninggalan budaya kita, namun sesuai dengan ajaran agama Islam, tentunya menurut saya tidak masalah. Sekarang budayaan asing itu ada namanya pesta alkohol ya. Itu kalau sudah 17 Agustus itu orang-orang Eropa itu pesta alkohol itu sudah seperti itu loh. Itu kalau diterapkan di Indonesia nggak cukup, nggak benar. Suatu saat kita bikin bubur abang putih, merah putih itu ya, zaman saya kecil. Ini salahnya di mana ya? Artinya aku bikin, tak kasihkan kaum duafa ya, orang yang membutuhkan makan. Waduh, apalagi di bawah bubur abang putihnya itu ada amplopnya ya. Semakin merdeka ya Pak. Ini juga harus kita telah secara bijaksana dan secara seksama. Kita kalau bicara, waduh, kita kalau pakai Yonsua, tahu ya Yonsua ya? Yonsua yang di Tiongkok itu ada kayak nyamuk itu ya. Terus kemudian kita ada menyan, ya. Ada ratus gitu, ratus sedap wangi dan sebagainya. Nah, pada saat kita di Arab sana, kita juga lihat orang Arab bakar dupa. Di sini katanya haram, menyan. Di sana juga iya, pewangi itu saya lihat itu orang bakar dupa, pojok sana, pojok sini. Jadi gimana? Jadinya memang kondisi-kondisi seperti ini harus kita bahas secara seksama. Kalau memang bermanfaat, walaupun itu tuh budaya, bukan budaya Islam ya, tetapi memang itu tuh baik dan tidak melanggar hukum Islam, saya rasa juga bagus kalau dipertahankan. Misalnya contohnya tumpeng ya, apa tadi, oh ya di 17-an ya dipotong sih, nggak masalah, nggak masalah. Oh itu juga didoakan Al-Fatihah, tumpeng sebelum dipotong dan sebagainya. Itu kan juga menurut saya itu iramanya bagus gitu ya menurut saya. Tapi itu kan kalau dikatakan dosa, di mana dosanya? Oh itu tumpeng dibagi-bagikan bagi teman-teman semua yang belum makan sore, belum makan malam. Saya rasa itu tanggapan saya masalah ini Pak ya. Dan mungkin saya mohon informasi itu Pak Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang ada dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Bambang ilmunya dan mengingatkan kita akan menjaga kemurnian Islam, juga menjaga agar setiap aktivitas kita tidak keluar dari syariat atau yang kadang justru yang diserang adalah ulamanya gitu. Artinya kearifan lokal itu berjalan dengan sendirinya dan akan hilang dengan sendirinya. Tentu masing-masing pihak memahami itu. Tapi terkadang artinya kenapa kita tidak bertoleransi kepada yang mengingatkan itu? Oh iya, gak apa-apa, bagus. Artinya kita diingatkan kepada tauhid. Toh nanti di masyarakat juga masih berjalan budaya tumpeng itu gitu. Dan kalau mencontoh itu ribuan kitab itu ternyata banyak. Dari kita keluar rumah ada doa, daun jatuh, buah jatuh, semua banyak ibadah yang belum kita lakukan. Sementara kalau menurut saya sependapat dengan ulama yang mengingatkan kita kepada kemurnian ibadah, niat dan sesuai contoh. Terima kasih Pak. Terima kasih Ustaz atas penyampaiannya. Seperti yang bilang Nadinda tadi ya kan, dapat ilmu ya kan. Walaupun ini tempoh hari juga agak sedikit dibahas waktu Sabtu subuh ya kan, ada hubungannya gitu kan. Tapi kalau maaf saya dari sisi lain memandangnya bahwa ya memang kita tidak boleh tasabuh. Itu kalau saya lihat itu tumpeng itu kan panjang menuju ke atas. Itu sebenarnya tauhid sebenarnya. Ada ulama yang mengatakan seperti itu, makanya tidak heran kita ada ulama-ulama
Nah, ustadz-ustadz atau apa namanya Hindu, ya, pendeta-pendeta Hindu itu banyak yang masuk Islam karena mereka dalam inti ajaran Hindu itu mencari seorang penyelamat. Kalau umpamanya agama lain mereka sudah punya penyelamat, ya kan, tinggal nyembahnya saja kan gitu, nggak usah sebut agamanya. Kalau Hindu itu kenapa pendetanya ketika dia memperdalam agamanya, pendetanya masuk Islam karena mereka punya inti ajaran Hindu itu mencari penyelamat. Nah, di usut punya usut, orang yang memahami kitab-kitab mereka, nyatanya yang penyelamat itu Nabi Muhammad. Sesuai dengan alamatnya, siapa ibunya, siapa bapaknya, siapa kakeknya, tertera di dalam kitab mereka. Jadi apa yang diajarkan oleh leluhur mereka itu sebenarnya yang diamalkan oleh orang Hindu sekarang itu bukan tuntunan dari nabi-nabi, tapi menurut Al-Quran dari dari nenek-nenek moyang mereka. Ya kalau secara syariat ya memang beda dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Karena nabi-nabi dulu tidak semua membawa syariat, tapi membawa tauhid saja. Terima kasih Ustaz. Ya. Mohon izin maaf kalau tidak sependapat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketika kita jelaskan dulu, ya. Jadi orang beribadah itu dasarnya adalah innamal a'malu binniyat. Niatnya adalah tumpeng ini adalah tauhid yang satu. Niat itu tidak masalah. Selama hatinya itu murni, itulah ibadah tauhid. Doanya juga doa tauhid, ya. Tapi kalau kita nggak sampaikan bahwa di beberapa desa itu yang lima syukuran Dewi Padi, Dewi Sri itu tidak hanya nyebut Allah, nyebut Dewi Sri, Dewi Bulan, Dewi ini masuk, ini namanya sudah musyrik. Hati-hati ya, hati-hati. Kita sebagai orang ilmu yang punya ilmu tentu harus bagaimana mentauhidkan orang-orang yang salah kaprah dalam doa, mencampur adukan, ya, mencampur adukan antara yang tauhid dan non tauhid. Ya. Artinya berdasar kepada hal yang salah. Yang salah. Jadi tadi si Mas Satu sampaikan bahwa dasar adalah syariat, niat tadi itu tidak benar dengan perintah agama, maka itu sah, tidak apa-apa. Ya, jadi Pak Ustaz mau ngobong apa saja, cara buka orang bakar rumah, bakar apa saja. Yang di Arab Madinah Mekah itu yang dijual adalah parfum, ya, parfum gas yang sudah aromaterapi yang sudah di. Jadi mulai kalau di orang Jawa kita adalah menyan, yang dibakar menyan dupo, ya. Tapi semua terkandung nama albinnya juga. Niatnya gitu loh, ya, niatnya juga untuk mewangikan ruang-ruangnya gitu, bagus. Tapi ada orang yang buka dupa untuk agar ini dihirup oleh makhluk halus. Ada itu. Artinya ya? Kehati-hatian. Nah, hati-hatian. Tujuannya. Maka kewajaran kita ulama adalah kulil haqqu walau karena murad. Katakan yang sebenarnya meskipun itu menyakitkan. Kulil haqqu walau katakan. Bahaya itu menyakitkan, menyinggung perasaan, tapi ini demi Quran dan hadis. Ya. Kalau kita tahu itu salah, kita tidak mengingatkan, kita diam saja, mata kita melihat. Apa yang dapat? Apa dapat kita? Dosa. Salah kok kita ingatkan dosa. Ya itu sabab tasabuh misalnya, dosa. Tapi kalau kita sudah mengingatkan, kita doa-doa dibisu-bisui, karena betul kan? Kita dapat dua pahala dionak-onak dan pahala untuk membetulkan syariat tadi itu. Dua pahala. Pilih mana? Pilih pahala dua pahala atau pilih dosa satu, ya pilih dua pahala, ya. Jadi itu ya. Jadi ingat, sekecil apapun amal kita itu, wa may ya'mal misqala khairan yarah, wa may ya'mal syarran yarah, kecil sekecil apapun yang kita nggak usah melihat, ya, itu akan dihisab nanti di yaumul kiamat. Maka lebih baik daripada kita ragu-ragu sesuatu yang subhat yang ragu, tinggalkan. Jadilah warok. Apa itu warok? Ingat Bu? Warok apa? Warok. Jadi ya warok, bukan warok warok itu adalah sifat seorang muslim, orang beriman
yang menghindarkan dirinya dari barang-barang yang subhat, ya, warok. Ini barang benar subhat, nggak usah. Haram jelas, ini haram. Misalnya darah itu darah beku kemudian dibakar di sate, itu kan haram. Tahu kan? Di sebelah lihat nggak pakai basmalah, ini haram, ya kan? Babi haram. Ini kita hindarkan jelas, tapi kalau subhat nggak paham. Kita hadir dalam satu pesta perkawinan yang mereka adalah orang-orang yang non muslim misalnya begitu ya, non muslim misalnya. Kemudian sajiannya penuh dengan daging-daging macam-macam. Ini kalau orang yang warok dia nggak mau makan itu, cari yang buah aja, sayur saja, yang tidak bernafas, yang tidak bernyawa kita makan. Itu namanya orang warok, ya. Temannya orang adalah zuhud. Apa zuhud? Zuhud adalah orang yang tidak lagi cinta dengan dunia. Dunia penuh dengan tipuan licin, ya. Jadi inginnya dalam mati dengan bawa amal yang banyak. Itu zuhud. Ada nggak orang begitu? Banyak sekali. Langka. Ada langka. Banyak orang yang masuk ke dalam dunia torekot, ya, dunia makrifat, dia tuh udah nggak suka dengan dunia. Memandang semua material dunia ini adalah tipuan belaka dan justru akan memberatkan ketika nanti dia umur masa memberatkan. Ya, bagaimana bisa berjalan dengan lenggak tanpa ada halangan? Itu orang ikut. Banyak sekarang orang ikut itu. Ya, ingat ya Ibu, ketika Mi'raj Nabi Muhammad diberikan oleh Jibril dua hal, ya, dua hal. Ketika Mi'raj nampakkanlah pada oleh Jibril itu satu adalah keadaan surga. Kenapa ya Jibril? Surga banyak orang miskin. Dengan tanda-tandanya Allah mengatakan bahwa lewat Jibril bahwa itu adalah surga itu nanti banyak dihuni oleh orang-orang miskin. Itu simbolis, arti kiasan. Artinya apa? Orang tidak mereka apa itu akan disabit dulu masuk surga dengan lenggang-lenggok, nggak ada beban apa-apa. Saya maaf ibu, maaf ya, ini sesuatu yang betul, maka saya sampaikan kuliah aku walaupun saya sampaikan meskipun kurang enak ya. Di luar ibu di sini, ya di sana soalnya. Ya Jibril kenapa neraka banyak wanita? Kira-kira apa ibu? Jawabannya, yang pertama karena wanita banyak melawan suami. Banyak tidak patuh pada suami. Sini patuh semua insya Allah. Muslimah dan patuh semuanya. Yang kedua kata Jibril karena banyak yang tidak berhijab. Semua ini hijab semuanya. Kecuali paskibraka. Yang dulu lepas itu ya. Ya, ini sekitar fenomena yang terjadi kita Mi'raj ya, jadi kita harus memahami. Barangkali itu ya semua sudah saya jawab. Jadi semoga dimanfaatnya. Mungkin ada yang lain? Ibu-ibu monggo silakan dari ibu-ibu. Oh iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Prof untuk menyampaikan pandangan saya berkaitan dengan masalah tumpeng. Jadi saya itu pengajar ya di sekolah, bukan petugas ya, pengajar. Tapi bukan petugas partai. Jadi pengajar, jadi betina itu ngulak-ngulak buku, ngulak-ngulak buku. Jadi berkaitan dengan tumpeng dalam perspektif keindonesiaan. Tumpeng itu hanya di Indonesia, keindonesiaan. Di Jawa terutama. Ya. Jadi ketika kita melaksanakan tumpengan itu saya kira tidak masalah. Justru memperkaya nilai-nilai Islam, memperkaya. Karena pandangan kami adalah pemahaman agama itu ada runutannya. Yang pertama adalah dengan Al-Quran itu harus, kemudian bawahnya adalah hadis Rasul. Ketiga adalah kitab-kitab. Kemudian yang keempat adalah budaya. Jadi agama yang berbasic pada budaya. Ini saya katakan justru menambah keindahan. Justru menambah keindahan. Asalkan seperti tadi dikatakan oleh Bapak bahwa niatnya dan yang sudah diilustrasikan oleh Pak Eta di mana-mana ada seperti itu.
justru itu adalah suatu memperkaya daripada nilai-nilai keagamaan. Asalkan, itu asalkan kita tahu batas-batas. Saya terus terang aja senang budaya, jadi tapi ya insya Allah harus saya pertahankan nilai-nilai agamanya dulu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang saya katakan tadi berkaitan dengan perspektif keindonesiaan. Kita tidak lepas daripada founding father kita. Ini memang ini di dalam bukunya Kunchara Ningrat dan bukunya Nasikun Sosiologi Indonesia dan Antropologi Budaya disebutkan bahwa kita sudah sepakat bahwa negara kita adalah negara nasional yang berdasarkan agama. The religion of state. The religion of state. Mungkin sejarahnya barangkali ada Piagam Jakarta dan seterusnya. Sudah konsensus nasional. Jadi ketika dilaksanakan di Indonesia itu saya kira tidak bermasalah. Nah inilah tugas-tugas daripada pada Bapak untuk selalu mengingatkan untuk menjalankan agama jangan sekali-sekali untuk apa? Bukan dicampur. Jangan sekali-sekali menjadikan budaya sebagai panglima, gitu ya, di depan, tapi sebagai basic saja. Yang ketiga, terus terang saya tidak sependapat Prof. Jadi ketika ada suatu budaya tentang resepsi syariat, ya, resepsi syariat ya, di masjid itu juga pernah digelar itu resepsi syariat. Itu dibatasi di sini, mohon maaf. Dibatasi, jadi ada bapak-bapak, ibu-ibu, kemudian di sana, kemudian di sini dipisahkan. Ini saya rasakan loh, ini resepsi itu kan budaya kok dipisah-pisahin nopo kan? Tadi kaitannya daging, Pak. Ya. Artinya kan justru itu menurut saya dalam konteks keindonesiaan budaya kita orang Jawa khususnya kan ya kurang apa ya? Kurang istilahnya, kurang menjalin keakraban dalam rangka meriahkan resepsi itu. Kalau modelnya menggunakan syariah, itu saya kira jadi intinya adalah dari saya adalah ya sepeda apa namanya tidak apa-apa. Yang penting budaya diletakkan pada tingkatan yang terakhir dalam rangka untuk gitu ya, dalam rangka untuk nilai-nilai agama, mensuburkan nilai-nilai agama. Yang terakhir, mohon maaf agak panjang, istri saya kan orang Kemenak, jadi sering ditata tentang moderasi beragama, moderasi beragama itu. Jadi ini malah justru dianjurkan oleh negara kita, oleh pemerintah untuk selalu mengiringi agama, budaya mengiringi agama. Gitu deh. Ini yang terakhir Prof. Ini boleh ya? Boleh. Ini malah kuliah saya. Malah kuliah. Makanya saya katakan tadi kan saya itu mulai buku ya tugasnya pengajar mesti bukan petugas. Buku diulek-ulek iki. Sambil lombok. Maksudnya dibuka-buka diulak-walik gitu. Jadi memang itu sehingga orang-orang barat itu pernah ya namanya lupa namanya. Tapi ada teori namanya resepsi kompleksi. Di Indonesia itu resepsi kompleks itu artinya adalah agama selalu disandingkan di dalam budaya. Disandingkan itu penelitian dari barat. Jadi itulah Prof yang saya sampaikan. Maaf jadi sekali lagi ini perspektif saya. Setelah aku mengajar bukan petugas ya. Petugas. Ya karena saya mulai maksudnya membaca. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ringkasnya begini Pak Turbus dan seterusnya. Quran itu sudah tegas. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqo bil batil wa taktumun aku wa antum ta'lamun. Ada yang paham itu artinya? Barakallahu. Ibu Turbus yang dari Jepang. Jangan kau campur antara yang hak dan yang batil. Budaya apapun silahkan mengikuti perkara agama, asal tidak batil. Boleh Pak, tidak apa-apa. Batil. Jangan dicampurkan antara hak dan batil, itu sudah jelas di mana bedanya. Ada peristiwa syariat dalam pesta perkawinan, itu diantaranya memang saya pernah hadir seperti itu. Oh, sana ada tulisannya
BB, apa itu BB? Ahwan. BB kok, Oh, betul. daging BB itu apa? Oh. Oh, saya nanya itu BB, sana untuk yang sering berarti itu ya. Oh, bebek. Oh, itu macam-macam ada apa makan-makan itu. Terus yang sini nih yang dijamin halalnya itu kan. Sehingga kita semua jadi paham. Ada berapa yang pakai jilbab masuk sana gitu. Tapi dia nggak baca tulisannya itu. Terus diingatkan oleh apa ya petugas itu. Ibu muslim ya di sana sebelah sana itu. Oh ini yang punya gawe ini ternyata punya toleransi tinggi gitu ya. Ya. Yang di kita nggak bisa ke sana, yang ke sana bisa ke tempat kita gitu. Karena kami belum makan kan, ayam boleh makan, jadi bisa datang mereka campur agak kita juga sana makan sini makan gitu. Kalau kita kan enggak, kita harus satu sisi saja yang halal ya. Jadi itu Al-Baqarah sudah menjelaskan jangan campur akan antara yang hak dan batil karena aku akan menerima akibatnya kelak di yaumul akhir ya. Maka hati betul. Akhirnya ibadah itu Bapak Ibu sekarang kembali kepada ibda binafsi. Apa itu? Masing-masing ibadah kembali pada diri kita masing-masing. Engkau yakin maka silahkan. Engkau tidak yakin ragu-ragu jangan lakukan. Ya, gitu ya. Apa itu Bang? Ya, barangkali itu, oke. Jadi sekali lagi. Ini kak saya keberatan. Orang yang melaksanakan tumpang ini menurut pendapat yang juga sudah meyakini agama lain. Itu kan pendapatnya bukan pendapat saya, pendapat Abdul Aziz itu. Ya. Perlu Itu pertanyaannya keyakinan mereka. Yang di sini barangkali aman, tapi yang di daerah tertentu barangkali bercampur musyrik. Nah, ini sedang diingatkan untuk kehati-hatian. Jadi kita terima semua. Ini saya kira masih ada penjelasannya ini Pak, yang mengatakan bahwa kita meyakini tumpang ini sudah. Ini ada penjelasan lebih lanjut. Nah, ini saya itu, ya, itu kan sudah jelas. Itu sebagai tumpang itu penggantinya syahadat. Coba lembar kedua Pak. Lembar kedua. Nah, ada kan? Syahadat kehinduan itu tumpang itu termasuk syahadat kehinduan. Maka kalau kita yakin bahwa kita itu tidak yakin bahwa itu adalah warisan Hindu, silahkan jalankan. Tauhid tadi seperti Pak Toib, tauhid silahkan. Bisa nggak hati kita merata seperti itu gitu? Mantap nggak kita berdoa bahwa itu adalah tauhid, bukan segitiga piramida yang ada Brahma, Siwa dan Wisnu. Mantap nggak? Kalau nggak mantap jangan lakukan. Karena akan menjadi sesuatu yang meragukan, ya, ragu, subhat, berarti kita akan terjebak pada sesuatu yang tidak baik untuk kita sendiri. Jadi kembali lagi, ibda binafsi, ibadah itu kembali pada diri kita masing-masing, ya. Barangkali itu, yang masih saya Closing statement Pak ya. Ini tumpeng nggak boleh tuh saya tuh setuju. Karena orang Hindu biasanya bikin tumpeng. Sini tuh raciannya daging babi. Ya nggak boleh ini. Jangan boleh. ya memang tumpeng itu kenapa nasi kuning? Ibu bisa jelaskan kenapa nasi kuning? Apa warna kuning itu simbol apa? Jadi ada kuning dan harus 7 macam, nggak boleh lebih 8 atau 9. Ada ingkung, ada ini yang 7 loh. Pitulungan itu, ya. Baru tahu. Hah? Nah, itu tuh lawuhnya. Ada udang, ada tempe, tahu, telur, macam-macam. Kuning tadi. Kuning itu kemasan kejayaan. Oh. Warna kuning itu kemasan kejayaan. Kalau berarti jaya-jaya Pak. Kemasan. Kuning-kuning. Tapi kan sudah ditebang sama tukang kayu toh. Beriginya itu. Beriginya. Dia ditebang tukang kayu. Ya, Pak Andi. Ya Pak Andi tutup Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah sholat maghrib dan buka bersama musola
Ar-Rahim. Barusan kita dengarkan mengenai tausiah buka bersama. Kita kesankan di dalam hati dan yang kita untuk amalkan dan kita sampaikan kepada saudara-saudara yang lain. Dan untuk sempurnanya majelis ini tidak menjadikan majelis yang sia-sia, marilah majelis ini kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.